Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhania Hairiyah dengan NIM 04394339. Pada praktik kali ini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah yang ada pada command prompt. Pertama-tama kita harus membuka terlebih dahulu command prompt dengan mengetik CMD pada kolom pencarian, lalu klik kanan, lalu run as administrator. Terdapat beberapa perintah dasar pada CMD yang biasa digunakan oleh seorang administrator jaringan. Saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar tersebut menggunakan screen recording. Terdapat beberapa perintah dasar pada CMD yang biasa digunakan oleh seorang administrator jaringan. Berikut perintah dasar pada CMD. Yang pertama itu ada perintah yang berguna jika kita ingin pindah ke directory drive selain drive pada saat ini berada. Misalkan saya ingin pindah ke drive kuliah, folder kuliah. Berarti kita ketikkan cd d lalu lokasi directory-nya. D/kuliah. Nah, ini direktorinya sudah berpindah ke folder kuliah. Lalu yang kedua itu ada perintah cls. CLS ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer. Lalu yang ketiga itu ada perintah CLS _tanda tanya. Perintah ini untuk menampilkan informasi bantuan terkait perintah CLS beserta opsi-opsinya. Lalu yang keempat itu ada perintah dir. Setelah menjalankan perintah dir tanda tanya, CMD akan menampilkan informasi bantuan terkait perintah direktori beserta opsi-opsi yang dapat digunakan. Selain keempat perintah yang sudah dijelaskan tadi, ada juga perintah dasar seperti ipconfig dan ping. Perintah ipconfig bisa kita gunakan untuk konfigurasi interface jaringan atau mengetahui informasi interface jaringan pada komputer kita, seperti konfigurasi dasar perubahan atau mereset dari DHCP dan DNS. Berikut contoh dan jenis-jenis penggunaan ipconfig. Pertama, mari kita clear dulu ya teksnya. Yang pertama itu ada perintah ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Lalu yang keenam itu ada ipconfig all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, lalu dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Nah, ini DNS dan MAC address-nya. Lalu yang ketujuh itu ada perintah ipconfig /tanda tanya. Perintah ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Nah, ini contohnya. Display this help message. Kalau misalkan ipconfig /all itu display full configuration information, dan seterusnya. Lalu yang ke-8 itu ada ipconfig release. Seperti yang dijelaskan di atas, itu digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer
komputer kita akan menjadi kosong. Ketika dijalankan koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP dari DHCP server. Untuk mengembalikan IP tersebut, kita bisa menggunakan perintah ipconfig renew. Nah, ipconfig renew ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Lalu yang ke-10 itu ada ipconfig display DNS. Digunakan untuk menampilkan domain nama sistem atau DNS termasuk localhost koneksi. Nah, ini yang ada Google. Lalu yang ke-11 itu ada perintah ipconfig flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Nah, DNS resolver cache. Lalu yang ke-12 itu ada perintah ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Lalu selain perintah dasar yang 4 di awal dan ipconfig, ada juga perintah dasar ping. Biasanya digunakan untuk menguji koneksi dengan komputer lainnya. Berikut perintah dasarnya. Ini perintah dasar yang ke-13. Ping. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Lalu ada juga perintah dasar yang ke-14 yaitu netstat. Digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Lalu perintah dasar yang ke-15 yaitu traceroute. Traceroute digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Lalu perintah dasar ke-16 itu ada path-ping. Path-ping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Lalu perintah dasar ke-17 itu ada NSLOOKUP. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Ada perintah ke-19 yaitu root. Perintah ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Yang terakhir itu ada perintah net. Perintah ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Perintah net terbagi ke dalam beberapa opsi, di antaranya ada net view, net time, net user, net stop teams, dan net start teams.
Dengan belajar perintah-perintah dasar di CMD, sekarang kita punya alat hebat untuk mengandalkan komputer. Semakin kita paham dan latihan, kita bisa jadi semakin pandai memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada command prompt. Sekian penjelasan saya terkait perintah-perintah dasar pada CMD. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi dan arahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.